Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tadfa'u mitatas su'i wa qala sallallahu alaihi wasallam wa sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa sadaqatul alaniyati junnahu minan nar. Dalam kitab Lubabil Hadis di dalam bab tentang sedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita melalui sahabat Ibnu Mas'ud yang kemudian diriwayatkan oleh Syekh Jamaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Dari Imam Suyuti, guru-guru kita semua menyampaikan kepada kita tentang beberapa rahasia dari sedekah. Yaitu salah satunya dari peringatan tadi bahwasanya adalah bahwa as-sadaqatu tadfa'u mitatas su'i. Jadi bahwa sedekah itu merupakan salah satu penolak kematian yang buruk. Kematian yang buruk mungkin kita sendiri memiliki cerita, bahkan tafsir-tafsirnya di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kematian yang buruk itu. Yang kedua adalah bahwa as-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu akan memupus kemarahan murka Allah kepada kita. Wa sadaqatu alaniyah junahu minan nar. Dan sedekah yang terbuka itu akan memupus kemarahan atau ketidaksukaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pemirsa sekalian, para sahabat, para penonton, kita di dalam Islam terdapat beberapa hal yang dikategorikan sebagai sedekah. Ada makna sedekah ini, ada sedekah yang bersifat wajib dan ada yang sedekah bersifat sunnah. Di dalam Islam, apabila kita mempelajari teori muamalah atau hari ini yang disebut dengan al-iqtisad atau ilmu ekonomi Islam, kita bisa mengetahui bahwa di dalam Islam terdapat beberapa akad ya. Pertama dibagi menjadi dua akad besar, yaitu akad tijarah dan akad tabaru. Akad tijarah adalah akad bisnis yang mendatangkan keuntungan, dan akad tabaru yang mendatangkan benefit atau kemanfaatan, atau dalam hal ini adalah pahala. Dalam teorinya, akad yang bersifat sosial yang tadi tabaru itu tidak bisa dibisniskan. Sementara akad bisnis seperti misalnya jual beli, kemudian akad misalnya sewa dan sebagainya itu bisa ditabarukkan. Kita ikhlaskan, kemudian kita jadikan pahala, itu bisa. Nah, dalam hal ini saya ingin membahas sedikit tentang bilik rahasia sedekah. Yaitu pertama harus kita pahami bahwa banyak sekali penyisihan di dalam Islam, penyisihan harta di dalam Islam. Yang pertama yang bersifat wajib yaitu adalah zakat. Zakat ini adalah penyertaan dari umat Islam yang disampaikan atau diserahkan kepada para mustahik atau orang-orang yang berhak, yang apabila di dalam hukum fikih ini terdapat 8 asnaf. Zakat hukumnya wajib. Nanti zakat diturunkan menjadi 2, yaitu zakat fitrah yang akan kita laksanakan pada akhir Ramadan, dan yang kedua adalah zakat mal yang kita tunaikan setiap haulnya. Silakan bisnis kita apa, baik perdagangan, pertanian, mungkin ada yang PNS, mungkin ada yang YouTuber dan sebagainya, silakan saja. Tetapi apapun itu, apapun yang kita hasilkan dari usaha kita, dari pekerjaan kita, itu wajib hukumnya untuk ditunaikan zakatnya. Adapun besarnya itu relatif, bisa disesuaikan dengan jenis apa yang sedang kita geluti dunia pekerjaannya atau penghasilan kita. Yang kedua adalah selain zakat adalah infak. Infak sama saja, yaitu penyerahan atau penyisihan harta kita yang diserahkan. Dalam kata kunci dari infak ini adalah penyerahan secara sukarela untuk kepentingan publik. Nah, misalnya adalah pembangunan musola, pembangunan fasilitas publik apapun, jalan raya, lapangan voli, lapangan bola, dan apapun. Penyisihan yang kita lakukan untuk kepentingan publik istilahnya adalah infak. Dan ini biasanya di masyarakat wujudnya adalah dalam bentuk iuran-iuran. Yang ketiga, akad yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ini berbeda dengan infak. Apabila infak dari perorangan kepada kepentingan publik, sementara kalau sedekah ini adalah person by person, orang per orang, maka tidak ada sedekah kepada masjid, sedekah kepada mungkin organisasi apa, tidak ada sedekah. Jadi sedekah itu untuk perorangan, penyisihan untuk perorangan. Ini yang menjadi ciri khas dari sedekah yang membedakan dengan infak.
Misalnya apa? Si A, si Fulan memberikan sesuatu, makanan atau uang atau apa, bahkan senyum saja itu bisa menjadi sedekah yang disampaikan kepada orang lain, orang per orang, individu ke individu. Ini yang menjadi ciri khas, menjadi tanda, menjadi sifat dari sedekah. Selanjutnya adalah hibah. Hibah ini hampir sama, yaitu penyisihan harta dari seseorang, orang muslim, kepada seseorang yang lain, ya, atau melalui lembaga. Silakan saja, tetapi yang menjadi ciri khas dari hibah ini adalah pemberian tadi yang dilakukan secara sukarela tadi diberikan dengan cara bersyarat. Apabila Anda memenuhi syarat ini, misalnya bentuknya bisa beasiswa, bentuknya bisa bantuan penelitian, bentuknya bisa bantuan sosial, bansos seperti selama ini. Apabila memenuhi syarat A, B, C, D, maka dia berhak atas bantuan ini. Maka istilahnya adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela yang bersyarat. Yang keempat adalah selain itu adalah wakaf. Sama saja, yaitu penyisihan harta dari orang Islam untuk kepentingan publik. Tetapi ada cirinya yang membedakan dengan infak adalah bahwa kalau dia itu wakaf, dia bentuknya harus abadi. Entitas dari penyisihannya harus bersifat abadi. Bisa tanah, bisa infak, bisa wakaf tunai dan sebagainya. Wakaf tunai artinya dalam bentuk uang. Misalnya pesantren Darussalam ingin membebaskan sebuah lahan untuk membangun sekolah. Dan ternyata ketika ada seseorang tidak bisa langsung dia untuk menebus tanah seluas itu, maka pesantren Darussalam mengkoordinasikan sumber dayanya untuk melakukan donasi-donasi dalam bentuk wakaf tunai. Setelah terkumpul barulah ditebus tanah ini. Ini yang disebut dengan wakaf tunai. Cirinya adalah lahan ini tidak bisa diwariskan, lahan ini tidak bisa diperjualbelikan. Dia menuntut keabadian. Itu yang menjadi ciri khas dari wakaf. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah hadiah. Ini sama saja penyisihan yang diberikan dari orang Islam kepada orang lainnya yang menuntut adanya prestasi. Jadi ciri-ciri khas dari hadiah adalah prestasi. Penyisihan atas dasar prestasi sebagai sebuah apresiasi. Ini beberapa bilik-bilik akad tabaruk di dalam Islam yang saya kira kita sebagai umat Islam harus tahu apa yang menjadi dasarnya, bagaimana aturan mainnya, dan kapan kita harus melakukan akad tertentu. Kita tidak bisa asal-asal saja, karena ini tentu nanti akan sangat berpengaruh terhadap keabsahan dari apa yang kita lakukan. Berbuat baik apabila tanpa ilmu, tentu kebaikan itu tidak akan sempurna. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami sekali lagi dari tim AIS Pondok Pesantren Darussalam sangat terbuka atas pertanyaan atau masukan dari pemirsa sekalian di kolom komentar. Pertanyaan dari saudara-saudara semua, para pemirsa, akan kami jawab secepatnya, dan mudah-mudahan bisa membuka simpulan-simpulan ketidaktahuan kita dan atau bahkan permasalahan-permasalahan di dalam keseharian kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.